Inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik begitu kan, antara lembaga survei ya dengan versus melawan versus PSI begitu. Lembaga survei ini seperti Burhanuddin Muhtadi ya saya tampilkan. Seperti Burhanuddin Muhtadi sudah tahu ya ini. Semakin banyak data masuk TPS ke Sirekap apalagi sampai di atas 50%, maka semakin berat volatilitas ya suara akan terjadi. Normalnya begitu katanya. Terus kemudian PSI sebagai anggota PSI di situ begitu kan, mereka mengatakan begini, Sirekap itu kan bukan sampling, Prof ya. Dia real count sehingga data masuk memang nggak perlu proporsional. Ada dapil yang sudah terhitung sampai 73%, ada yang baru 21%. Ya, dari data persentase ini masuk nggak ngikutin pembobotan jumlah ya penduduk. Lonjakan dalam satu waktu menjadi wajar katanya begitu kan ya. Jadi dengan adanya data-data dari PSI banyak muncul spekulasi begitu kan. Salah satunya adalah sebagai lembaga survei seperti Burhanuddin Muhtadi mengatakan, ini gimana coba lembaga survei dari semua lembaga survei yang terjadi selama ini begitu kan ya. Dia PSI tidak lolos di parlemen begitu kan. Tidak lolos di ambang batas 4% begitu. Kenapa kok sekarang itu ya seolah-olah naik 100.000 dalam sehari begitu kan. Ada apa di dalamnya begitu. Ya jelas-jelas mereka saya menganggap bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini, maka apakah ini akibat bantuan orang dalam atau siapa begitu kan ya. Apakah dugaan-dugaan seperti itu benar? Apakah dugaan-dugaan seperti itu yang kemudian mengambil suara-suara yang kemudian beredar bahwa Perindro kehilangan suaranya begitu kan. Banyak muncul spekulasi itu begitu. Tapi nampaknya ya sah-sah aja karena ini adalah demokrasi kita. Tapi kita lihat saja bagaimana lembaga survei juga ya mengkritik habis-habisan di situ begitu kan ya terkait dengan adanya pola-pola sekarang. Bayangkan anehnya P3 itu mandek aja di 3,97 terus begitu kan. Sebesar dari partai P3 begitu kan ya. P3 sudah berkecimpung puluhan tahun begitu kan. Sekarang untuk nyampe ambang batas 4% itu ya mereka harus benar-benar kawal betul KPU ini begitu kan. Artinya apa? Artinya takut nanti ada muncul spekulasi lagi ya, mulai dari PDP agak turun katanya begitu kan ya. Terus kemudian yang lain begitu suara-suara mereka agak turun. Apakah nanti akan kembali ke yang lain? Nah, ini yang pasti kita curigai dan bahwa kenapa PSI itu bisa saja nanti lolos di parlemen begitu kan. Secara demokrasi oke tidak menjadi masalah lolos, tapi dengan adanya lembaga survei dengan ada kenyataan dari KPU begitu kan ya, itu tidak sinkron di situ begitu. Ada kenaikan data yang jumlahnya fantastis katanya begitu kan ya. Ada yang mengatakan sampai berapa di situ begitu kan. Ini dari 2,85% begitu kan ya, sekarang sudah mencapai 3,13%. Apa yang harus kita lihat menurut teman-teman begitu kan ya? Apa yang ada di benak teman-teman sekarang ini begitu kan? Lihat saja ya, yang awalnya ini ya, yang awalnya 2,85%. Nah, kalau kita amati betul ya dengan situasi seperti ini yang saya katakan tadi, ada nuansa-nuansa suara yang kemudian bisa naik mereka drastis dengan adanya apa? Dorongan apa begitu kan? Apakah ada yang gaib atau apa begitu ini? Pada saat suara masuk sekitar 3 hari lalu 65,48%, suara PSI 20,85%. Sekarang jam 15.39 suara total 65,76%, naik cuma 0,28%. Suara PSI menjadi 3,13%, naiknya 0,28%. Wow, dari mana semua suara itu? Ini komentar netizen begitu kan. Ya, dari komentar netizen. Tapi kalau kita amati begitu kan ya, kalau kita amati dengan sungguh-sungguh, ada mungkin ya dorongan-dorongan ya saya nggak tahu, tapi yang jelas kenapa kok naiknya drastis sedangkan yang lain stagnan. Dari yang ada, jumlah dari
dari dari TPS ya, ya itu aja begitu kan. Coba kita lihat saja dari penambahan jumlah TPS sudah ada ya. Terus kemudian di seluruh Indonesia. Bahkan ya dari dari P3 saja itu 4,1% begitu kan. Sudah naik mereka begitu kan ya. Jadi kalau PSI saya rasa sudah 3,13%, naiknya dari mana? Ya, terus kemudian dari Gelora lagi begitu kan ya, naiknya dari mana? Ini bisa saja Gelora dan PSI ini bisa saja nanti akan mengikuti yang lain. PSI mulai agak nurun di situ begitu kan. Jangan-jangan suara mereka dari mana? Cek saja di situ begitu. Teman-teman bisa ngecek kok begitu kan. Artinya kalau kita kembali kepada yang tadi begitu kan, maka bukan tidak mungkin suara-suara itu begitu kan di daerah-daerah yang lain mungkin satu sisi ada yang belum terinput, satu sisi ada yang sudah terinput dan sebagainya. Tapi nampaknya suara Prindo ini katanya hilang di situ begitu kan. Lihat saja. Prindo dapat berapa ya di sini? Lihat saja. Prindo 1,26 ya. 1,26 ya Prindo yang awalnya begitu. Dan sekarang turun mereka 1,25. Ini artinya gimana coba ya? Ada sekitaran 4% begitu kan ya. 1% begitu kan ya. Hilang di situ begitu. 1%-nya kalau dikalkulasikan ya ratusan ribu begitu kan ya. Jadi saya kira ini yang seharusnya kita amati betul begitu kan. Kalau memang ada indikasi-indikasi yang kemudian mengarah pada dugaan-dugaan yang tidak diinginkan, wah ini gimana ini? PDP tambahan suara terbaru 4.492, 16,41%. Golkar ya 15,7%. PSI nambah 3,13%. Itu sekitar berapa? 85.000 begitu kan ya, bahkan hampir 100 begitu kan. Ini pertaruhan kredibilitas lembaga survei yang melakukan hitung cepat ya. Iya, banyak orang yang kemudian kalau lembaga survei sudah mengatakan seperti itu, banyak orang yang percaya. Tunggu tiba-tiba ada PSI melonjak begitu. Ini perlu dicurigai. Ini harus kita audit begitu kan ya. Ini kalau diaudit baru mereka ketahuan. Karena lembaga survei sudah mengatakan ini tidak akan lolos PSI begitu kan ya. Partai-partai banyak yang baru ini tidak lolos di situ begitu. Jadi saya rasa sampai hari ini melihat nuansa-nuansa politik begitu kan ya, yang kita amati betul begitu kan, justru agak jauh begitu kan ya, apalagi PSI begitu, agak jauh ini PSI begitu kan ya, tinggal berapa persen, tinggal 7% mereka lolos begitu. Kalau hitung-hitungannya ada 75% mereka akan lolos begitu. Siapa yang bermain di balik ini semua? Nah ini yang harus kita bongkar habis-habisan begitu. Iya, auditlah KPU-nya di situ begitu kan. Lembaga survei sudah menyatakan tidak lolos kok begitu kan. Ya kalau lonjak sana sini, kenaikan lonjak sini ya gimana, karena lembaga surveinya sudah menyatakan seperti itu begitu. Kalau kita berpatokan pada itu begitu kan ya. Kenaikan ya 0,4% untuk PSI sendiri dengan kenaikan total TPS 1,1%. Wow, sangat tinggi sekali begitu kan. Jadi makanya teman-teman dimanapun kita berada ya kita lihat saja hari ini begitu kan. Nampaknya lembaga survei sudah mulai agak kebingungan begitu kan ya dengan adanya PSI ini. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena mungkin citra dari lembaga survei, kredibilitasnya bisa dipertanyakan begitu kan ya. Awalnya tidak lolos kok tiba-tiba lolos. Nah, iya, segera auditlah KPU dan di dalamnya begitu kan. Apa yang di dalam yang bermain siapa begitu kan ya. Kalau memang ada dugaan-dugaan seperti itu. Nah, maka di sini ya yang namanya demokrasi begitu kan. Siapa yang kuat, merekalah yang menang. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.